Saya tiriku, ini adalah Advan VX Neo. Untuk harganya saat ini cuma di 2 jutaan saja. Dan kalian mendapatkan tablet yang sudah support SIM card. Udah gitu dual SIM lagi. Jadi kalau mau dibawa kemana-mana, kalian nggak perlu cari wifi lagi. Chipsetnya juga masih yang mumpuni banget. Pakai Unisoc T606 dan dia sudah pakai UFS. Jarang-jarang loh tahun 2026 ini. So buat teman-teman yang penasaran, pantengin video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe. Ini adalah boxnya Advan VX Neo. Untuk harganya ketika tahun launch marketplace di kisaran 2 juta ya. Ini ketika sudah potong voucher. Di sini jelas banget ya, dia bisa dual SIM, artinya dia bisa pakai kartu dan bisa sampai 4G. Bagian belakang ada keterangan speknya 10.1. Otakon chipsetnya apa nih, kita harus cari tahu ya. Baterai 6200, kamera 5MP dan 8MP. Kita langsung unboxing saja Advan VX Neo-nya. Kita coba lihat, langsung ketemu tabletnya. Gue akan coba keluarin dulu. Dan di sini ada charger yang kecepatan speednya ini cuma di 10 watt saja. Lalu buku petunjuk. Ada kartu garansi juga ya, nyelip tadi. Kita coba lihat tabletnya dan di sini wah, frame kameranya kayak iPhone nih. Untuk backdoornya ini dia masih pakai plastik ya. Ada tulisan Advan. Bagian depan oke ya, di sini dia terpasang anti gores. Teman-teman tinggal buka saja. Kita lihat framenya ada lubang speaker, tombol volume, tombol power. Sisi kanan ada lubang mic, slot SIM tray. Bagian bawah ada lubang headset, USB Type-C, lubang speaker lagi. Sisi kirinya polos. Untuk SIM tray-nya ini dual SIM hybrid ya, jadi masih bisa pakai memory card. Bukan coba nyalain Advan VX Neo-nya. Untuk frame layarnya ya, ini cukup tebal. Kita akan langsung setup. Dan ini adalah penampakan awal ya dari Advan VX Neo-nya. Jadi dia memang Android stock, jadinya ini agak minim bloatware-nya. Ini untuk notifikasi, control center. Kita cek di menu settingan dulu, kita ke about. Jadi Advan VX Neo ya, kebaca. Dual SIM, RAM-nya 4, Android-nya Android 14 ya. Security patch bulan Juni 2025. Untuk WiFi bisa 5G nih. Kita coba cek sistem update, belum ada update terbaru ya. Jadi gue akan coba install aplikasi benchmark, game dan lain-lain. Oke, ini adalah Advan VX Neo-nya. Saya sudah install aplikasi benchmark, game dan lain-lain. Dan tablet ini sudah gue pakai beberapa hari. Secara pemakaian daily ini masih yang cukup ya. Dibilang ngebut banget sudah pasti tidak ya. Tapi dibilang yang lemot banget juga masih yang belum guys. Makanya gue bilang ini masih cukup ya. Meskipun dia chipsetnya ini belum yang kencang-kencang banget, tapi masih cukup gitu untuk pemakaian daily. Kalau sekadar untuk pemakaian browsing ya kan, masih nggak yang lemot gitu kan, enggak kan guys, masih yang lumayan gitu. Jadi masih cukup gitu untuk pemakaian daily sehari-hari untuk Advan VX Neo ini. Secara UI ya ini Android stock banget ya, makanya dia lebih minim fiturnya. Dan karena ini masih di Android 14, makanya dia belum ada namanya taskbar ya. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen split screen ya bisa, cuman agak ribet aja gitu ya, teman-teman harus ke recent app dan tidak yang lemot-lemot banget ya untuk pemakaian split screen sekalipun. Dan untuk menu tampilannya ya simple guys ya, benar-benar pengaturan standar ya dari sebuah tablet Android. Fitur-fiturnya memang sangat minim. Kita langsung cek spek detail aja ya. Jadi di sini Advan 1013 ya, VX Neo. Layarnya ini HD plus jatuhnya ya, karena 1080 x 800 Android 14. Touchscreen, chipon, accelerometer ada, ASPS ada, makanya di sini dia bisa auto brightness ya. RAM-nya 4 GB, udah pakai UFS. T601 itu masih lumayan guys ya, belum yang parah-parah banget ya. Untuk sebuah tablet entry level masih oke banget. Baterainya di 6200 di sini. WiFi sudah versi 5. Untuk storage-nya ini real ya, pakai UFS ya, karena speednya itu mencapai 900 MB. Untuk tentunya pas gua tes di kisaran 320 ribuan, yang ini pakai untuk versi 11 ya. Untuk multitouch-nya ini wah 10 jari loh. Saya tes juga untuk Geekbench 6 ya, Seiko di 374, multicore di 1300-an. Saya juga ada tes main Mobile Legend, ini mainnya di settingan tengah, medium, balance ya. Pokoknya di tengah semua dan 60 fps masih playable meskipun sesekali kadang ada frame drop ya. Jadi ini kalau lagi war gede gue yakin pasti frame drop ya. Kalau tidak terlalu gede-gede banget ya lebih minim gitu. Untuk Netflix saya cuma di Wi-Fi L3 ya, jadi cuma bisa streaming di SD doang. 你才是半个当，你怎么没跟姐姐一起？哦，姐姐有她的事。她现在去碧云玩。
哦，只有几十块。几十块，只有你一个鼻子两个耳朵。 Untuk kualitas layarnya ya, kalau diajak nonton sih masih enak guys. Belum yang berasa pixelated banget. Tapi kalau teman-teman pakai tuh pemakaian daily itu berasa pixelated banget karena logo-logonya ya. Jadi kayak berasa nggak tajam. Tapi nonton masih enak. Dan warna juga masih lumayan. Tidak yang pucat banget. Kategorinya masih oke loh. Dan untuk speakernya dia memang udah stereo. Ada 2 speaker yang cukup kenceng. Cuman karakternya dia agak mendem ya. Sepertinya tuningannya terlalu ngebas banget. Makanya berasa agak mendem. Untuk menu kameranya jadi cukup banyak ya, portrait, pro, capture, video, time-lapse, dan more-nya ini juga masih ada QR code sama night mode. Perekaman video kamera belakang bisa sampai Full HD 30. Perekaman video kamera depan cuma sampai HD 30 fps. Ini sampel kamera depan yang menggunakan Advan VX Neo ya. Jadi dia cuma sampai HD 30 fps kamera depannya. Dan di sini kalau gue sih wah warnanya cukup pucat ya, dan juga berasa sih ya. Detailnya kurang meskipun ini di pencahayaan yang cukup ya. Kita coba pindah ke kamera belakangnya. Dan ini sampel kamera belakangnya ya. Dia bisa sampai Full HD 30 fps. Dan apakah jauh lebih oke dibandingkan kamera depannya? Apakah skin tone saya bisa lebih terjaga ya? Apakah warna lebih mantap? Apakah detailnya lebih oke ya? Kesimpulan awal saya terhadap Advan VX ini ya, dia sudah support SIM card ya. Tablet yang sudah support SIM card itu memiliki nilai lebih dibandingkan dengan tablet yang cuma WiFi only. Nggak repot harus cari WiFi mulu, bisa dipakai di mana aja. Untuk layar juga cukup besar ya, 10.1 inci. Dan layarnya memang masih HD+, tapi diajak nonton masih lumayan. Dan speakernya juga udah stereo, kenceng, cuman agak sedikit mendem saja karena bassnya yang terlalu over. Dan meskipun dia datang dengan varian 4128, untuk pemakaian daily masih lumayan karena dia pakai Android stock. Dan ingat, storage-nya itu pakai UFS. Jadi loading data sudah pasti lebih cepat. By the way, saja untuk video unboxing Advan VX Neo ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam UFS.